Kedai itu berdiri di ujung gang sempit, di antara bengkel sepeda dan toko kelontong yang menutup lampunya lebih awal dari biasanya. Papan kayu tua menggantung miring. Kedai kopi Mbah Syarif. Lampu temaram di dalam memantul di gelas-gelas yang berjejer, mengundang orang lewat seperti lampu. Mercusuar untuk kapel-kapel karam. Orang-orang kampung bilang, kedai itu selalu penuh, siang malam. Dari pagi sampai larut, kursi kayu itu hampir tak pernah kosong. Mereka datang dari arah yang berbeda, petani, buruh bangunan, pedagang kecil, bahkan pegawai kantor yang tak ingin orang di kantornya tahu dari mana mereka pulang. Semua memuji. Kopi hitam di situ, pahit, pekat, dan membuat mata terasa lebih waspada dari biasanya. Tapi ada bisik-bisik yang lain yang biasanya dibisikkan setelah gelas kosong di meja. Itu bukan cuma kopi biasa. Fajar pulang ke kampung pada sore yang lengang. Ia tidak pulang untuk mencari cerita horor. Ia pulang karena ayahnya sakit, karena rumah yang harus dibereskan, karena ada undangan pernikahan teman masa kecil. Rencana hidupnya sederhana. Kesehariannya adalah menulis artikel kecil dan menunggu pekerjaan yang tak kunjung datang. Namun perut yang menderu, dingin yang menyelinap lewat celah-celah rumah, dan suara tawa dari kedai itu membuatnya melangkah ke arah lampu temaram itu. Di luar, meja-meja penuh. Di dalam, aroma kopi menguasai ruangan, bukan aroma biasa. Aides yang berat dan tajam, di balik bau kopi seperti bau asap yang menempel pada pakaian yang kembali dari kuburan. Orang-orang mengunyah kata-kata sedikit, seperti menelan sesuatu yang pahit untuk menahan malu. Mereka memandang Fajar sekilas, lalu kembali menghirup kopinya dengan perlahan. Mbah Syarif duduk di balik meja kompor yang selalu panas. Kulitnya seperti kertas koran kuning. Tangannya gemetar sedikit saat menuang kopi. Matanya kecil, tapi setiap kali menatap, seolah ia melihat lebih jauh dari kedai, melihat sesuatu yang bersembunyi di balik asap. Ketika Fajar masuk, Mbah Syarif mengangguk pelan, sapa singkat tanpa senyum. "Apa mau yang biasa?" tanya Mbah Syarif. Suaranya serak seperti ranting kering yang ditiup angin. Fajar hanya ingin secangkir kopi hitam. Ia duduk di meja pojok memperhatikan ritual yang tampak seperti ibadah. Cangkir-cangkir yang dicuci sampai berbunyi nyaring, sendok yang disusun rapi, gula yang tampak tak pernah diambil. Seorang laki-laki paruh baya meneguk kopinya. Lalu matanya memerah, napasnya sedikit tercekat. Ia menaruh uang, bangkit pelan, dan pergi seperti orang yang baru saja disadarkan dari mimpi buruk. "Orang baru?" tanya satu suara di dekatnya. Seorang perempuan muda dengan jilbab kusam duduk di meja sebelah, memegang cangkir seperti memeluk sesuatu yang rapuh. "Hati-hati, sekali coba, kadang susah berhenti." Fajar tertawa kecil, setengah mengejek, setengah tak nyaman. Bisik-bisik itu menyebar, cerita tentang rasa kopi yang menyeret kenangan, tentang pelanggan yang pulang dengan mata yang lain, tentang malam mulam ketika kedai kebanjiran pelanggan jam 2 pagi. Ada pula yang bilang, orang yang terlalu sering meminum kopi itu mulai lupa nama-nama orang yang mereka sayang. Lalu suatu malam, nama itu menghilang dari ingatan selamanya. Ketika cangkir itu tiba, uap naik tipis, membentuk lingkaran seperti kabut. Deepaji Hari. Wujud uapnya menempel di kaca jendela, menyapu bayangan pelanggan yang berdiri di luar. Fajar menghirup bukan hanya kopi, tapi sesuatu yang menempel pada kopi. Ada bau seperti abu, ada rasa seperti besi yang dingin, sebuah penghantaman. Nada di lidah yang membuat ia teringat pemakaman musim hujan dulu, ketika tanah lembab menutup rapat peti. "Jangan terlalu panas," kata Mbah Syarif. "Minum pelan. Kopi ini." Ada yang bilang dia punya cara sendiri untuk berbicara. Fajar seteguk, menyesap. Pahitnya melesap cepat, seperti tamparan yang membuat jantung berdegup lebih keras. Tubuhnya hangat seperti ketika habis pulang dari hujan. Tapi bukan hangat yang menenangkan, lebih
seperti hangat yang menyebar ke sendi-sendi dan mengikat sesuatu di dalamnya. Di balik rasa pahit itu, mangkul gambar sebuah tangan kecil yang menempel pada kain kafan. Suara tawa seorang anak yang tak ia kenal. Napas yang tidak beraturan. Fajar menepisnya, bilang pada diri sendiri bahwa itu hanya imajinasi akibat kafein. Tapi imajinasi itu tak mau pergi. Dalam uap di permukaan cangkir, wajah samar muncul lapisan demi lapisan seperti potret yang dilukis di air. Wajah-wajah itu menatapnya. Mereka tidak tersenyum, mereka menunggu. Lagi-lagi, bisik-bisik muncul di telinganya, bukan dari orang di sekitarnya, tapi dari ruang di antara ranting-ranting kata. Kami dengar, kami lapar. Suara itu bukan satu suara, tapi banyak yang bergulung dalam nada yang sama seperti bisikan dari ruang bawah tanah. Fajar merasakan sesuatu yang dingin merayap di belakang lehernya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Seorang anak kecil muncul di pintu berkaki telanjang. Matanya sayu. Ia menempelkan sebuah boneka lusuh pada meja. Boneka itu basah, bau tanah. Anak itu menatap cangkir Fajar dan tersenyum kosong. Minum? Tanyanya. Suaranya tipis seperti kertas. Fajar menelan ludah. Ia ingin bangkit, ingin menanyakan siapa anak itu, tapi napasnya terasa berat. Ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Mbah Syarif menaruh cangkir kopi lain di meja. Untuk tamu yang menunggu, katanya pelan. Matanya menatap jauh, seperti mengukur sesuatu yang tak terlihat. Kadang tamu datang dari jauh, kadang pulangnya tak pernah sama. Fajar menatap cangkir di depannya. Di dasar cangkir, ia merasa ada bayangan yang bukan miliknya. Bayangan itu bergerak seperti ikan kecil, lalu membentuk garis huruf sebuah kata yang hampir tak terbaca. Ia mencondongkan badan, mencoba membaca, namun kata itu hilang, berubah menjadi kabut. Di luar, suara azan berkumandang, tapi nadanya tersentuh. Jam dinding berdetak, tetapi detaknya seperti langkah yang menahan napas. Suasana berubah. Percakapan di kedai mereda, seolah ada komando tak terlihat. Semua wajah menunduk. Sendok berhenti berdenting. Seorang pria di sudut menjerit. Mendadak bukan jeritan yang keras, melainkan jeritan dari dalam hati, lalu terisak, seperti anak kecil yang direnggut mainannya. Orang-orang mengangkat tangannya, mencoba menenangkan, lalu kembali diam. Tidak pergi. Mereka menunggu kopinya dingin. Fajar merasa sesuatu di dalam dirinya bergetar. Ia merasakan ingatan yang bukan miliknya melintas, namun terasa nyata. Sebuah rumah yang dipenuhi ibu-ibu yang menangis. Jenazah yang dibawa oleh lelaki berjaket lusuh meminta-minta pada udara. Ia mengingat nama yang tidak pernah ia dengar. Ada rasa menyesal, ada rasa utang yang tak terbayar. Malam itu ia pulang dengan langkah yang bungkuk. Di jalan gelap, lampu-lampu jalan tampak seperti mata yang berkedip. Ia menoleh ke belakang. Kedai masih terlihat. Lampu itu seperti mata yang tak ingin tidur. Di dalam, Mbah Syarif mengangkat cangkirnya, menatap ke arah Fajar. Dan sekilas ia tersenyum-senyum yang bukan 40 gigi, melainkan satu lipatan kulit yang penuh rahasia. Sebelum Fajar mencapai rumah, ada sesuatu yang ngilu di saku jaketnya. Ia merogoh, menemukan secari kertas kecil sepotong nota yang tipis. Di atasnya tertulis satu nama, namanya sendiri. Tinta hitamnya pudar, tapi huruf itu jelas. Fajar. Di bawah nama itu ada angka yang nampak seperti tanggal. Ia tidak bisa mengingat kapan ia menulisnya, atau kapan seseorang menaruhnya di sakunya. Di balik jendela rumahnya, bayangan dari lampu jalan menulis kata kota pada tirai. Jeda, jeda. Fajar meletakkan nota itu di atas meja, menatapnya sampai tinta memudar lagi. Di dalam cangkir yang kosong di meja, ada bekas pahit yang masih menempel di bibir. Ia mengusapnya dengan telapak tangan, seolah bisa menghapus sesuatu yang tidak terlihat
Di luar, angin membawa bau kopi yang menempel di tubuhnya. Jalen Seppi. Di dalam kepala Fajar, sebuah suara kecil berdentang seperti jarum jam tua. Kopi ini tidak hanya memberi, kopi ini juga menagih. Ia menutup mata, mendengar suara detak yang kini bukan lagi dari jam dinding namun dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang menunggu dalam antrian panjang, sabar, dengan tangan menempel di ujung cangkir, dan di luar di ujung gang, sebuah bayangan berdiri menatap kedai. Ia memegang cangkir sekali, lalu mengangkatnya ke bibir, namun tidak meminumnya. Malam setelah ia meminum kopi pahit itu, tidur Fajar terasa seperti perjalanan yang tidak ia pilih. Matanya tertutup, tapi tubuhnya serasa masih duduk di kursi kayu kedai tua itu. Ia mendengar denting sendok, bau kopi yang pekat, dan bisikan yang tak berhenti. Dalam mimpinya, ia kembali menatap cangkir itu dan wajah-wajah samar yang muncul di permukaan air. Kopi semakin jelas. Wajah pertama adalah seorang lelaki tua. Kulitnya pucat, matanya sayu, dan bibirnya bergerak pelan, seakan sedang membaca doa. Wajah berikutnya seorang perempuan muda dengan mata sembab, seperti habis menangis berhari-hari. Lalu muncul wajah seorang anak kecil, sama persis dengan anak yang kemarin menaruh boneka lusuh di meja kedai. Anak itu tersenyum, tapi senyum itu menempel seperti luka tak pernah benar-benar hilang. "Kamu sudah minum?" Suara mereka bergema bersamaan, serak, dalam, dan berat. "Sekarang giliranmu menepati janji." Fajar terbangun dengan keringat membasahi tubuh. Nafasnya tersengal. Ia menoleh. Kim, nota kecil dengan namanya masih di sana, tapi kini ada tambahan goresan tinta hitam, sebuah kalimat yang samar, seperti ditulis oleh tangan yang gemetar, yang mati menunggu di dalam pahit. Keesokan paginya, tubuhnya lemas, tapi anehnya, pikirannya terasa segar, seperti sudah tidur panjang. Lidahnya masih membawa rasa pahit yang tidak mau hilang, bahkan setelah ia berkumur berkali-kali. Saat berjalan ke warung untuk membeli sarapan, orang-orang memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Ada yang menunduk cepat, ada yang berbisik sambil melirik, ada juga yang tiba-tiba terdiam begitu ia lewat. Seorang bapak tua penjual gorengan mendekat, menaruh bungkusan di tangannya. "Hati-hati nak Fajar, jangan sering-sering ke kedai itu." Suaranya lirih, hampir seperti doa. "Banyak yang tidak pulang dengan utuh setelah jadi pelanggan tetap. Kamu masih muda, jangan sampai ikut ditarik." Fajar terdiam. "Ditarik maksudnya apa, Pak?" Tapi bapak itu hanya tersenyum getir, lalu cepat-cepat kembali ke dagangannya. Sore harinya, rasa penasaran menuntun langkah Fajar kembali ke gang itu. Ia berusaha menahan diri, tapi aroma kopi yang samar seolah memanggilnya. Semakin dekat ke kedai, semakin berat langkahnya, tapi juga semakin sulit menolak. Di luar, kursi sudah penuh lagi. Orang-orang menunduk dengan wajah kusut, menyeruput kopi dalam diam. Tak ada canda, tak ada obrolan ringan, hanya desahan panjang setelah meneguk. Mbah Syarif melihatnya datang, lalu tersenyum tipis. "Kamu kembali. Kenapa? Kopi ini terasa lain?" tanya Fajar dengan suara gemetar. Mbah Syarif tidak langsung menjawab. Ia hanya menuang air panas ke dalam cangkir. Uap tebal mengepul seperti kabut di kuburan. "Kopi ini pahit karena jiwa-jiwa yang menunggu. Mereka haus, mereka butuh tempat, dan kadang mereka memilih orang untuk menjadi jembatan." Fajar menelan ludah. "Maksudnya, aku? Semalam mereka sudah datang ke mimpimu, kan?" Suara Mbah Syarif seperti cambuk yang membuka luka. "Kalau sudah begitu, kamu tidak bisa lari lagi. Kamu sudah meneguk pahit mereka." Fajar terdiam. Jantungnya berdetak
kencang. Ia ingin marah, ingin menuduh Mbah Syarif sudah menipunya. Tapi bagian terdalam dirinya tahu kata-kata itu benar. Di pojok kedai, Fajar melihat seorang lelaki kurus, wajahnya pucat dan lingkar mata hitam pekat. Lelaki itu menatap kosong ke dalam cangkirnya. Tiba-tiba ia bergumam lirih, seperti berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Aku sudah bayar, aku sudah bawa yang kalian mau. Jangan lagi ganggu anakku. Lalu tubuhnya gemetar hebat. Gelas di tangannya terjatuh dan pecah. Semua orang di kedai terdiam. Tidak ada yang menolong. Hanya menunduk lebih dalam, pura-pura tidak melihat. Mbah Syarif mendekat, menutup mata lelaki itu, lalu menyeret tubuhnya ke belakang. Tak ada yang bertanya, tak ada yang berani. Di udara, aroma kopi berubah amis. Pahit itu bercampur dengan sesuatu yang lebih menyengat, lebih berat. Faya merasa mual, tapi ia tidak bisa bergerak. Kakinya seakan mengakar di lantai kayu kedai itu. Mbah Syarif kembali duduk perlahan di bangkunya. Kopi ini bukan sekadar minuman. Ia adalah jalan. Jalan bagi mereka yang tidak pernah benar-benar pergi. Abu tubuh mereka, roh mereka, semua melebur dalam air seduhan. Setiap teguk adalah perjanjian, dan setiap perjanjian ada harga yang harus dibayar. Fajar merinding. Harga apa? Senyum Mbah Syarif melengkung tipis. Matanya redup. Harga it berbeda untuk setiap orang. Ada yang kehilangan ingatan, ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan nyawa. Kopi ini pahit karena ia menagih. Dan kamu, Fajar, sudah jadi bagian dari daftar mereka. Ucapan itu membuat darah Fajar seperti berhenti mengalir. Ia ingin lari, tapi tubuhnya lemas. Ia ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Dari luar jendela, ia melihat anak kecil dengan boneka lusuh itu lagi. Anak itu menatapnya tanpa kedip, lalu menunjuk ke cangkir yang masih penuh di depannya. Bibir anak itu bergerak, tanpa suara, tapi jelas, terbaca. Habiskan. Malam itu, Fajar kembali pulang dengan tubuh gemetar. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Sepanjang jalan, ia merasa ada yang mengikuti. Langkah-langkah ringan, seperti kaki telanjang anak kecil, terus terdengar di belakangnya. Setiap kali ia menoleh, jalanan kosong. Tapi bayangan boneka lusuh itu selalu terlihat di ujung matanya. Sesampainya di rumah, lampu kamar padam sendiri. Udara menjadi dingin, menusuk. Saat Fajar menyalakan lilin, ia melihat cermin di kamarnya berembun. Dan di embun itu, ada tulisan jari yang perlahan terbentuk. Besok, jangan terlambat. Mereka menunggu. Fajar duduk sendirian di tepi ranjang. Lilin bergetar oleh hembusan angin yang entah dari mana datangnya. Dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti. Ia tidak lagi bisa lepas dari kopi pahit itu. Kopi yang bukan hanya menyeduh biji, melainkan juga roh yang menunggu. Malam itu, Fajar hampir tidak tidur. Lilin di kamar menyala redup. Nyalanya bergetar, seolah ada yang meniup dari dekat. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah-wajah dari cangkir kopi itu muncul. Mata mereka merah, kulit pucat, dan mulut berbisik-bisik memanggil namanya. Ketika akhirnya ia tertidur, mimpinya menjadi lebih gelap dari malam. Ia berada di sebuah ruangan sempit yang menyerupai kedai, tetapi tanpa cahaya lampu. Hanya ada kursi-kursi kosong, dan di tengahnya berdiri meja kayu dengan cangkir-cangkir yang tak pernah habis. Dari setiap cangkir, keluar asap tipis yang membentuk bayangan manusia. Fajar melihat lelaki yang semalam diseret ke belakang oleh Mbah Syarif. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, matanya kosong. Lelaki itu duduk di kursi, menatap Fajar tanpa berkedip. Dari mulutnya keluar kalimat lirih, "Jangan berhenti, datang. Kalau tidak, mereka akan mencarimu di luar." Lalu muncul sosok-sosok lain.
Seorang perempuan muda dengan perut hamil yang terus mengelus perutnya sambil menangis. Seorang pemuda dengan seragam sekolah yang robek dan penuh tanah. Bahkan seorang anak kecil yang memeluk boneka lusuh anak. Yang sama yang dilihat Fajar di kedai. Mereka mengelilingi Fajar, berbisik serempak. Suaranya tumpang tindih, seperti nyanyian duka. Kami dibayar dengan nyawa, dengan tubuh, dengan ingatan. Giliranmu segera datang. Fajar berusaha lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Asap dari kengker-kengker itu semakin pekat, menjerat tubuhnya seperti tali. Sesaat sebelum ia kehabisan napas, ia terbangun. Pagi datang, tapi rumahnya terasa berbeda. Dinding kamar seperti mengeluarkan bau kopi gosong. Tirai jendela bergoyang, padahal udara di luar sangat tenang. Fajar menemukan secari kertas lagi di meja. Ia yakin semalam tidak ada apa-apa di situ. Kertas itu hanya bertuliskan satu kalimat. Kami haus, jangan biarkan cangkir kosong. Tangannya gemetar. Ia meremas kertas itu, membuangnya ke tong sampah. Tapi beberapa menit kemudian, kertas itu kembali muncul di atas meja, masih dengan tulisan yang sama. Hari itu Fajar mencoba sibuk membersihkan rumah, menemani ayahnya yang sakit, dan menghindari gang ke arah kedai. Tapi semakin sore, tubuhnya terasa lemas, tenggorokannya kering, lidahnya getir. Ia merasa rindu pada rasa pahit itu, meski tahu betapa menyeramkan akibatnya. Saat malam tiba, suara langkah kaki kembali terdengar di luar rumah. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan mengitari pekarangan. Fajar menyalakan lampu, membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, hanya angin malam yang dingin. Namun di tanah depan pintu, ada jejak kaki kecil, basah, dan berderet menuju arah gang. Jejak itu mirip sekali dengan kaki anak kecil. Fajar menutup pintu buru-buru, keringatnya menetes. Tapi begitu ia menoleh, di ruang tamu sudah berdiri sosok anak kecil dengan boneka lusuh di pelukannya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Anak it menatap Fajar lama sekali, lalu mengucapkan dengan suara serak, "Mereka lapar. Ayo kembali ke kedai." Boneka itu tiba-tiba jatuh ke lantai. Tapi anehnya, boneka itu bergerak sendiri, merangkak perlahan menuju arah dapur. Suaranya berdecit, kainnya menyeret lantai. Fajar menjerit, mundur ke dinding. Saat ia berkedip, anak kecil itu menghilang, hanya menyisakan boneka yang kini sudah diam di tengah ruangan. Keesokan harinya, Fajar menyerah pada rasa penasaran bercampur ketakutannya. Ia kembali melangkah ke kedai. Di sana, suasana lebih berat. Dari biasanya, wajah para pelanggan tampak semakin muram. Beberapa dari mereka terlihat seperti tidak tidur berhari-hari. Mbah Syarif menyambutnya dengan tatapan tajam. "Kamu sudah dengar panggilan mereka, bukan?" Fajar mengangguk tanpa suara. Mbah Syarif menghela napas. Mereka adalah korban, orang-orang yang pernah menjadi tumbal. Kopi ini menyimpan roh mereka. Setiap tegukan adalah pintu, dan kamu sudah membukanya. Fajar memberanikan diri bertanya, "Lalu kenapa orang-orang tetap datang ke sini? Kenapa rela?" Mbah Syarif tersenyum samar, karena kopi ini memberi mereka kekuatan. Lebih kuat dari kantuk, lebih tajam dari ingatan, lebih keras dari tenaga biasa. Tapi semua ada harga. "Kamu lihat orang-orang itu?" Ia menunjuk pelanggan yang duduk diam. Mereka sudah membayar dengan bagian dari jiwa mereka. Ada yang tak pernah bisa pulang, ada yang kehilangan waras, ada yang menjadi salah satu dari roh yang kamu lihat. Fajar merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah cangkirnya yang baru dihidang. Uapnya menari-neri, dan dari uap itu muncul wajah lelaki yang kemarin diseret ke belakang. Lelaki itu menatapnya dengan mata penuh luka. Mulutnya terbuka, berbisik, "Jangan berhenti, Fajar. Kalau berhenti,
kau yang akan menggantikan kami. Tubuh Fajar gemetar. Ia menyadari bahwa kini dirinya terperangkap dalam lingkaran kopi pahit itu. Sekali ia sudah minum, ia tidak bisa keluar. Dan setiap cangkir berikutnya hanya akan menariknya semakin dalam, mendekatkan dirinya pada nasib yang sama dengan para korban sebelumnya. Di luar kedai, malam semakin pekat. Angin membawa aroma tanah basah bercampur kopi gosong. Fajar tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dengan Fajar menatap cangkir kopi di depannya, tangan gemetarnya terulur, jantungnya berdetak kencang. Di dalam uap yang mengepul, ia melihat bayangannya sendiri tapi dengan mata kosong, sama seperti para korban yang kini menghantuinya. Dan ia sadar, cepat atau lambat, ia akan menjadi salah satu dari mereka. Sejak malam ia kembali meneguk kopi itu, hidup Fajar semakin tidak tenang. Hari-hari berikutnya, ia merasa ada yang selalu mengawasinya. Saat ia keluar rumah, bayangan di belakangnya seolah lebih panjang dari biasanya. Saat ia menutup mata, suara, bisikan muncul di telinganya. Jangan berhenti, jangan berhenti. Tubuhnya semakin lemas. Lidahnya pahit sepanjang hari, seakan rasa kopi itu melekat di darahnya. Ia berusaha melawan. Ia mencoba minum teh, air putih, bahkan jamu. Namun, tak ada yang bisa menghapus getir yang menempel di kerongkongan. Yang ada, justru rasa haus semakin menggila. Haus yang bukan haus biasa, haus yang menuntut kopi itu. Suatu malam, Fajar nekat mengunci pintu rapat-rapat. Ia menutup semua jendela, bahkan menyalakan radio karis-karas agar tidak mendengar bisikan. Tapi ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, udara di kamar mendadak berubah, dingin, menggigit. Radio mati sendiri, lampu berkedip lalu padam. Dalam gelap, Fajar mendengar suara kursi bergeser, suara sendok beradu dengan gelas. Seperti suasana kedai yang kini hadir di dalam kamarnya. Ia menggigil, memeluk dirinya sendiri, berharap semua itu hanya halusinasi. Namun perlahan, bau kopi yang pekat memenuhi ruangan. Dari sudut kamar, asap tipis merayap keluar. Di dalam asap itu, muncul wajah-wajah yang sudah ia lihat dalam mimpi. Lelaki pucat yang diseret ke belakang, perempuan hamil yang menangis, pemuda berseragam robek dan anak kecil dengan boneka lusuh. Anak kecil itu melangkah maju, suaranya lirih, tapi tajam menusuk telinga. Kami haus, kami menunggu, kamu tidak boleh berhenti. Boneka yang digenggamnya bergerak sendiri. Kepala boneka itu menoleh ke arah Fajar. Mulutnya robek terbuka, dan dari mulut itu keluar bisikan yang sama. Minum, minum. Fajar menjerit, mencoba berlari ke pintu. Tapi begitu tangannya menyentuh gagang, pintu seakan menolak dibuka. Dari balik pintu, terdengar ketukan keras 3 kali. Lambat, berat, lalu suara Mbah Sarif dari luar, jelas dan dingin. Kalau kau menolak, mereka akan mengambil lebih banyak darimu, lebih dari sekadar haus. Keesokan paginya, tubuh Fajar benar-benar lemas. Ia melihat dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya pecah-pecah. Tapi yang membuatnya semakin ngeri, di belakang bayangan dirinya, ada sosok samar yang berdiri seperti seseorang yang menempel padanya. Ketika ia menoleh, sosok itu lenyap. Namun saat ia menatap cermin lagi, sosok itu masih ada, kini lebih dekat, seakan berbisik di telinganya. Hari itu, Fajar memutuskan pergi jauh dari kedai. Ia berjalan ke kota lain, berharap bisa melupakan semuanya. Tapi dimanapun ia berada, bau kopi itu tetap mengikutinya. Di terminal, ia mencium aroma pahit dari cangkir penjual kopi keliling. Di dalam bus, ia melihat penumpang meneguk kopi. Lalu, sesaat, wajahnya berubah pucat dan menatapnya dengan mata kosong. Ketika ia tiba di penginapan sederhana, ia merasa sedikit lega. Namun saat malam datang, di meja kamar,
sudah ada secangkir kopi hitam, panas, dengan uap yang mengepul. Padahal ia yakin ia tidak pernah memesannya. Tangannya gemetar, ia tidak berani mendekat. Tapi dari cangkir itu, uap membentuk huruf-huruf di udara. Jangan lari. Fajar berusaha melawan. Ia membuang cangkir itu ke lantai. Kopi tumpah, mengotori ubin. Namun cairan itu tidak berhenti di situ. Kopi yang tumpah merayap seperti hidup, membentuk jejak-jejak hitam yang mengarah ke ranjangnya. Dari dalam noda hitam itu, mengkuil tenggen-tenggen pucat, menggeliat, mencoba meraih kakinya. Ia menjerit, mundur ke dinding. Suara bisikan semakin keras, bercampur jadi teriakan. Minum, minum, minum. Lampu penginapan padam, gelap total. Dalam kegelapan itu, Fajar mendengar suara napas berat di belakangnya. Sangat dekat. Ia menoleh perlahan dan menemukan wajah anak kecil itu hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Kalau kamu berhenti, kamu akan jadi seperti kami, katanya, sambil menyodorkan boneka lusuh. Boneka itu tiba-tiba terbakar sendiri, tapi tidak mengeluarkan api. Yang keluar hanyalah asap pekat yang langsung masuk ke dalam dada Fajar, membuatnya sesak napas. Saat Fajar menyingsing, tubuh Fajar tergeletak di lantai penginapan. Ia masih hidup, tapi lemah sekali. Di tangannya, entah bagaimana, kini ada secari kertas baru dengan tinta merah. Hari demi hari, cangkirmu akan terisi. Kalau kau menolak, cangkir itu akan diisi dengan jiwamu sendiri. Dengan Fajar menatap keluar jendela penginapan. Di jalanan sepi, ia melihat sekumpulan bayangan hitam berdiri mematung, menatap ke arahnya. Bayangan-bayangan itu tidak bergerak, tapi jumlahnya semakin banyak. Dan Fajar sadar, ia tidak hanya dikejar rasa haus, ia sedang dikejar oleh Roro korban. Dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai ia benar-benar menyerah. Hari-hari berikutnya, Fajar seperti kehilangan arah. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan kulitnya pucat kekuningan. Setiap malam, roh-roh korban terus menghantuinya. Ada yang duduk di sudut kamar, ada yang berdiri di depan pintu, ada pula yang muncul di cermin sambil berbisik-bisik memanggil namanya. Namun di antara semua bisikan, ada satu kalimat yang terus terulang. Cari asalnya, kalau berani. Kata-kata itu membuat Fajar berpikir. Ia mulai yakin satu-satunya cara untuk lepas dari jerat kopi pahit itu adalah mencari tahu rahasia kedai dan Mbah Syarif. Suatu sore, dengan tubuh masih lemas, Fajar memberanikan diri kembali ke gang sempit tempat kedai itu berdiri. Dari kejauhan, ia melihat lampu temaram dan antrean orang yang tampak semakin banyak. Anehnya, meski wajah para pelanggan tampak lusuh dan muram, mereka datang seolah ditarik oleh sesuatu yang tak bisa ditolak. Saat Fajar melangkah masuk, Mbah Syarif langsung menatapnya. Kali ini tidak ada senyum, hanya tatapan dingin yang menusuk. Kenapa kembali? Sudah cukup jelas tanda tanda yang mereka berikan. Fajar menelan ludah. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang kau campurkan ke dalam kopi ini? Ruangan hening. Semua pelanggan menunduk, pura-pura tak mendengar. Tapi kuping mereka jelas menajam. Mbah Syarif menghela napas panjang, lalu perlahan berkata, kopi ini bukan milikku. Aku hanya penjaga pintu. Setiap teguk adalah persembahan. Seduhnya menyatu dengan sesuatu yang lebih tua dari semua yang kau tahu. Fajar menggertakkan gigi. Sesuatu atau seseorang. Mbah Syarif tersenyum samar, lalu menunjuk ke arah sumur tua di belakang kedai. Kalau kau benar-benar ingin tahu, lihat sendiri. Tapi jangan salahkan aku kalau setelah itu kau tak bisa. Kembali. Dengan langkah gemetar, Fajar berjalan ke belakang kedai. Ada sebuah sumur tua, ditutup dengan papan kayu yang sudah lapuk. Dari celahnya keluar bau anyir bercampur pahit,
membuat perutnya mual. Ia membuka papan itu perlahan, dan pandangan matanya langsung disergap gelap pekat. Dari dalam sumur, terdengar suara bisikan ribuan orang, bercampur jeritan, doa, dan tangisan. Fajar merinding ketika ia mencondongkan badan lebih dekat. Ia melihat sesuatu di dasar sumur. Abu hitam bercampur tulang belulang. Lalu di sela-sela abu itu, mata pucat terbuka, menatapnya dengan penuh dendam. Seketika wajah-wajah itu muncul satu persatu, berlapis-lapis. Lelaki pucat, perempuan hamil, anak-anak kecil, semuanya memandang Fajar sambil berbisik, "Kami adalah tumbal. Abu kami dicampur ke dalam air seduhan. Itulah rasa pahit itu, dan setiap teguk adalah cara kami tetap hidup di antara kalian." Fajar menutup mulutnya, menahan mual. Tubuhnya gemetar hebat. Kini ia tahu kebenarannya. Rasa nikmat kopi itu berasal dari abu manusia tumbal yang dikorbankan demi pesugihan. Mbah Syarif muncul di belakangnya. "Kamu pikir kenapa kedai ini tidak pernah sepi? Kenapa orang-orang terus kembali meski tahu hidup mereka hancur perlahan? Karena pahit itu candu, karena rasa itu memikat, meski dibayar dengan jiwa mereka sendiri." Fajar menoleh, matanya penuh amarah dan takut sekaligus. "Lalu kenapa aku? Kenapa aku ditarik masuk ke dalam lingkaran ini?" "Karena kamu sudah meneguknya," jawab Mbah Syarif datar. "Begitu abu mereka menyentuh darahmu, kamu jadi bagian dari perjanjian. Kamu bisa lari sejauh apapun, tapi rasa itu akan terus memanggilmu, sampai akhirnya kamu sendiri yang jadi tumbal berikutnya." Malam itu, Fajar kembali ke rumah dengan langkah goyah. Namun kini, ia membawa lebih banyak ketakutan daripada sebelumnya. Setiap kali menutup mata, ia melihat wajah-wajah dari dasar sumur. Mereka menjerit, meronta, meminta dibebaskan. Tapi ada juga yang tersenyum miring, seolah senang karena Fajar akan segera bergabung dengan mereka. Di meja kamarnya, ia menemukan secari kertas baru. Tulisan tinta merah semakin jelas. "Jangan coba melawan. Kalau kau menolak, kami akan mengambil orang-orang terdekatmu." Fajar tercekat, matanya langsung teringat pada ayahnya yang sakit di kamar sebelah. Ia berlari, membuka pintu kamar ayahnya, dan mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sisi ranjang, duduk anak kecil dengan boneka lusuh. Matanya menatap Fajar sambil mengelus kepala ayahnya yang tertidur. Boneka itu bergerak sendiri, perlahan mendekatkan wajahnya ke dada ayahnya. Anak itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Pilih, Fajar, kau yang minum atau dia yang kami ambil?" Fajar berdiri kaku di pintu kamar, napasnya memburu, keringat dingin mengalir deras. Ia sadar perjanjian itu kini sudah mengancam keluarganya. Dan satu hal pasti, kalau ia tidak menemukan cara untuk menghentikan pesugihan kopi pahit ini, bukan hanya dirinya tapi orang-orang yang ia sayangi juga akan ikut terseret ke dalam lingkaran kutukan. Malam itu, Fajar duduk di sudut kamar sambil menggigil. Di ruang sebelah, ayahnya masih tertidur, wajahnya pucat dan nafasnya berat. Namun bayangan anak kecil dengan boneka lusuh terus menghantui pandangannya. Kata-kata dingin itu masih terngiang jelas di telinganya. "Pilih, Fajar, kau yang minum atau dia yang kami ambil." Untuk pertama kalinya, Fajar merasa benar-benar terpojok. Bukan lagi soal dirinya, tapi ayahnya yang kini ikut jadi taruhan. Ia tahu kalau ia menyerah, ia akan semakin dalam masuk ke lingkaran kutukan. Tapi kalau ia melawan, roh-roh itu bisa saja benar-benar mengambil orang tuanya. Di tengah rasa putus asa, ia teringat ucapan yang pernah didengar di kedai. "Kopi ini bukan milik Mbah Syarif. Ia hanya penjaga pintu." Kata-kata itu membuatnya berpikir, kalau ada penjaga,
berarti ada pintu. Dan setiap pintu pasti bisa ditutup kembali jika tahu caranya. Fajar nekat. Ia menunggu malam semakin larut, lalu berjalan ke kedai dengan tubuh gemetar. Jalanan sepi, tapi setiap langkahnya terasa berat, seolah ada yang menahan dari belakang. Udara dipenuhi aroma kopi gosong. Semakin dekat ia ke kedai, semakin menusuk hidung ketika sampai. Kedai sudah gelap, tidak ada pelanggan. Namun pintunya tidak terkunci. Fajar masuk dengan langkah ragu. Suasana hening, hanya suara detak jam tua yang menggema di dalam. Mbah Syarif sudah menunggunya di meja, duduk tegak dengan wajah tanpa ekspresi. "Aku sudah tahu kau akan datang," katanya datar. Mereka menginginkan jawaban malam ini. Fajar menelan ludah. Bagaimana cara menghentikan ini semua? Aku tidak peduli kalau aku harus membayar dengan nyawaku, tapi lepaskan ayahku. Mbah Syarif menatapnya lama sekali, lalu menghela napas berat. Menghentikan? Tidak semudah itu. Perjanjian ini lebih tua dari umurku, bahkan lebih tua dari kedai ini. Setiap tumbal yang mati, setiap abu yang masuk ke dalam air, semakin mengikat roh mereka pada dunia. Kalau kau benar-benar ingin memutus perjanjian, kau harus melakukan hal yang bahkan aku sendiri tidak berani lakukan. Apapun itu, katakan. Fajar mendesak. Mbah Syarif perlahan berdiri, lalu menunjuk ke arah sumur tua di belakang kedai. Itu asalnya. Semua abu, semua roh, semua perjanjian terkubur di sana. Selama sumur itu tetap berdiri, kopi ini akan terus menagih. Kalau kau ingin menghentikan, kau harus menutup sumur itu dengan darahmu sendiri. Fajar terkejut. Darahku? Ya, jawab Mbah Syarif pelan. Darah orang yang sudah mengikat perjanjian. Kau sudah meneguk kopi itu. Artinya, darahmu bisa menjadi kunci. Tapi ingat, kalau kau gagal, roh-roh yang lapar akan langsung menelan jiwamu. Kau tidak akan kembali, dan tubuhmu hanya akan jadi bagian dari abu di dasar sumur. Dengan langkah berat, Fajar menuju sumur. Malam itu, angin berhembus kencang, seolah seluruh desa ikut menahan napas. Ia membuka papan kayu yang menutup mulut sumur. Aroma anyir bercampur kopi segera menyergap, membuat perutnya mual. Dari dalam muncul bisikan-bisikan lagi. Kali ini lebih jelas, seperti ribuan suara yang berbicara bersamaan. Gabunglah dengan kami, darahmu akan membuat pahit ini abadi. Tiba-tiba, wajah-wajah itu muncul dari dalam sumur, lebih dekat dari sebelumnya. Mereka berteriak, meronta, memohon, sekaligus mengancam. Anak kecil dengan boneka lusuh berdiri di bibir sumur, menatap Fajar dengan senyum menakutkan. Tusukkan jarimu, biarkan darahmu jatuh ke dalam. Kalau tidak, ayahmu yang akan kami ambil malam ini, bisiknya lirih. Tangan Fajar gemetar. Ia menatap ke bawah, melihat abu dan tulang belulang yang bergerak seolah hidup. Setiap tetes keringatnya jatuh. Abu itu seperti menyambut dengan rakus, dengan tekad putus asa. Fajar menggigit bibir, lalu mengiris telapak tangannya dengan pecahan kaca di dekat sumur. Darah merah segar menetes ke dalam. Seketika sumur itu berguncang. Dari dalam terdengar jeritan panjang, campuran antara ribuan suara yang menjerit bersamaan. Angin berhembus semakin kencang. Lampu-lampu kedai pecah satu persatu. Tanah bergetar. Papan kayu kedai berderit keras. Roh-roh yang tadi muncul di dalam sumur kini merangkak keluar, mencoba meraih Fajar. Anak kecil itu menjerit marah. Matanya berubah hitam pekat pun kalusunia, terbakar, mengeluarkan asap pekat yang melilit tubuh Fajar. Fajar menahan sakit. Darah terus menetes dari tangannya. Ia berteriak sekuat tenaga. Cukup,
Aku akhiri perjanjian ini sekarang juga. Jeritan dari dalam sumur semakin keras. Lalu tiba-tiba hening. Angin berhenti. Tanah tak lagi berguncang. Roh-roh yang tadi meronta lenyap. Seketika hanya menyisakan bau anyir dan pahit yang menyesakkan dada. Fajar jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Wajahnya pucat pasi. Ia menutup sumur itu dengan papan kayu kembali, lalu terkulai di lantai kedai. Mbah Syarif mendekat. Wajahnya kali ini tampak lebih tua dari sebelumnya. Kau berhasil menghentikan mereka untuk sementara. Tapi ingat, perjanjian yang sudah dibuat tidak bisa benar-benar hilang. Paling hanya bisa ditunda. Suatu hari, sumur itu akan kembali memanggil, dan mungkin bukan kau lagi yang jadi korbannya. Malam itu, Fajar pulang dengan tangan berlumuran darah. Di rumah, ayahnya masih tertidur dengan tenang, tidak lagi diganggu. Namun di meja kamarnya, Fajar menemukan satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Secangkir kopi hitam, panas, dengan uap yang mengepul pelan. Di permukaan kopi itu, muncul wajah samar anak kecil yang tersenyum dingin. Kamu pikir ini sudah berakhir? Kami masih haus. Fajar menatap cangkir itu dengan mata kosong. Tubuhnya gemetar. Ia sadar, meski sudah menutup sumur, roh-roh itu masih menagih. Dan mungkin jalan keluar sebenarnya masih jauh dari jangkauannya. Fajar tidak bisa tidur semalaman. Cangkir kopi hitam di mejanya tetap utuh. Uapnya tidak pernah berhenti mengepul, meski ia tahu ia sama sekali tidak pernah menyeduhnya. Setiap kali ia menutup mata, wajah anak kecil dengan boneka lusuh itu muncul, tersenyum sambil berbisik, "Kamu sudah bagian dari kami. Darahmu sudah terikat." Keesokan paginya, ia berharap semua sudah selesai. Namun kenyataan jauh lebih kejam. Saat berjalan keluar rumah, ia melihat tetangganya menatap aneh ke arahnya. Mata mereka kosong, wajah pucat, seolah sedang mabuk. Beberapa di antaranya tersenyum lebar tanpa sebab. "Sudah minum kopi pagi ini, Jar?" tanya salah seorang tetangga dengan suara datar. Fajar tercekat. Ia tahu ia tidak pernah lagi ke kedai sejak malam menutup sumur itu. Tapi kenapa Tetongge Titanggonia bicara seperti itu? Semakin banyak orang lewat, semakin banyak pula yang menanyakan hal sama. Semuanya menatapnya seolah ia yang kini jadi sumber aroma kopi itu. Di malam hari, gangguan semakin parah. Ia mendengar suara kursi kedai bergeser dari ruang tamu rumahnya. Padahal rumah itu jelas kosong selain dirinya dan ayah. Bau kopi pekat memenuhi setiap sudut. Dan ketika ia bercermin, wajahnya perlahan berubah. Bayangan yang kembali menatapnya bukan dirinya, melainkan wajah-wajah samar orang yang dulu pernah ia lihat di dalam sumur. Wajah pucat, mata kosong, bibir hitam bekas terbakar kopi panas. Fajar ketakutan. Ia mencoba berdoa, namun setiap doa yang ia ucapkan terdengar bergema, seolah ditertawakan dari balik cermin. Malam semakin larut. Tiba-tiba pintu rumah berderit terbuka sendiri. Dari luar, suara langkah kaki pelan mendekat. Anak kecil itu muncul lagi. Kali ini tidak hanya dalam bayangan atau bisikan, tapi nyata. Ia berdiri di ruang tamu. Boneka lusuhnya menyeret di lantai. Mata hitam pekatnya menatap tajam. "Aku sudah bilang, Jar, sumur itu bukan akhir. Kau yang menutupnya dengan darahmu, berarti kau yang menggantikannya. Sekarang kau pintunya." Tubuh Fajar kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya berat, seolah menempel ke lantai. Dari belakang anak kecil itu bermunculan roh-roh lain. Pria tua dengan wajah meleleh, perempuan berambut panjang yang menutupi muka, dan puluhan sosok samar yang menyeret kaki mereka masuk ke dalam rumah. Ayah Fajar yang tidur di kamar tiba-tiba berteriak keras. Jeritan panjang yang mendadak terhenti begitu saja. Fajar panik.
Ia mencoba membuka pintu kamar, tapi terkunci rapat dari dalam. Roh-roh itu semakin mendekat. Anak kecil itu lalu mengulurkan tangannya ke arah Fajar. Boneka lusuhnya jatuh ke lantai. Terimalah, Jar. Kalau kau ikut bersama kami, ayahmu akan bebas. Tapi kalau kau melawan, dia akan jadi abu pertama di dasar sumur barumu. Fajar terisak. Ia merasa tubuhnya makin dingin. Darah dari tangannya yang pernah ia teteskan ke sumur kembali menetes. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena darah itu mengalir sendiri keluar dari kulit, jatuh ke lantai seperti menetes ke dalam sumur tak kasat mata. Setiap tetes darah membuat Roro itu semakin nyata. Wajah mereka makin jelas, tatapan lapar semakin mengerikan. Dalam putus asa, Fajar berteriak, "Ambil aku saja, jangan ganggu ayahku." Anak kecil itu tersenyum puas. Itu yang kami tunggu. Sekejap mata, seluruh roh menerkam tubuh Fajar. Ruangan dipenuhi jeritan, kaca pecah, lampu berkelip-kelip sebelum akhirnya padam. Tubuh Fajar bergetar, matanya melotot, mulutnya ternganga, namun suaranya tertelan keheningan. Beberapa menit kemudian, semuanya hening. Rumah kembali sepi. Pagi harinya, tetangga-tetangga menemukan rumah Fajar terbuka lebar. Ayahnya terbaring di ranjang, hidup tapi tak pernah bisa bangun lagi seperti koma, tanpa alasan. Sedangkan Fajar hilang. Tidak ada jejak kemana ia pergi. Hanya ada satu hal yang tertinggal di meja ruang tamu. Segelas kopi hitam panas, mengepul dengan aroma yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Orang-orang desa yang penasaran mulai berdatangan. Mereka mencoba menyeruput kopi itu. Aneh, rasanya lebih nikmat dari kopi manapun yang pernah mereka minum. Tanpa sadar, kedai kopi tua itu tidak lagi ramai. Karena sekarang, kopi terbaik bisa mereka temukan langsung dari rumah Fajar. Malam demi malam, desas-desus baru mulai terdengar. Konon, setiap kali seseorang minum kopi itu, mereka bermimpi aneh. Didatangi seorang pemuda dengan wajah pucat, menawari secangkir kopi lain yang jauh lebih pahit. Dan di dalam mimpi itu, suara anak kecil dengan boneka lusuh akan berbisik, "Berhenti minum, darahnya harus tetap mengalir." Akhirnya, kutukan kopi pahit itu tidak pernah benar-benar berhenti. Bedanya, kini bukan lagi dari kedai tua, bukan pula dari sumur keramat, melainkan dari darah Fajar sendiri, yang sudah menjadi penunggu